dipindah dengan cara mendadak seperti ini tanpa ketika saya menghadap Allah seperti itu, saya bersujud, saya memang hampir satu malam itu menangis sampai subuh itu saya. Berserah di... Selamat datang di podcast Si Anas, tempat ngobrol santai, cerita ringan, dan berbagi inspirasi. Di sini kita bahas hal-hal sehari-hari dari yang receh sampai yang serius, tapi tetap bermakna dan asik. Bersama Si Anas, setiap cerita ada maknanya. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Dia salah satu tokoh wanita atau tokoh perempuan di Kalimantan Utara yang dikatakan sangat berhasil dalam menjalani perannya sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, dan juga sebagai seorang ASN Kementerian Agama Kabupaten Bulungan pada khususnya. Ibu Hajah Siti Nur Hasanah. Baik, kita ngobrol-ngobrol. Terima kasih, Pak Nas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu suatu kehormatan buat saya untuk hadir di sini, ya, diundang pertama kalinya, perdana ya Pak Nas. Perdana, ya. Luar biasa. Kalau ditanya begitu sih, saya juga nggak pernah berpikir nanti mau jadi apa, tapi ada suatu apa ya, di mana satu saat yang saya lakukan ini di diri orang yang saya bimbing, saya bina itu, oh ini loh sosoknya bisa menjadi benar-benar menjadi orang yang manfaat. Nah, jadi dari awal diri saya dulu deh gitu. Saya lakukan apa-apa itu nggak berpikir saya dong harus jadi pimpinan misalnya. Saya dong nanti ini saya loh hasil saya. Enggak. Saya melakukan jalan saja, dan saya melakukan itu ketika ini perlu loh dibina, ini perlu loh dibantu, ini perlu loh diarahkan. Nah, itu nanti hasilnya setelah itu, Masya Allah, ternyata ini hasilnya. Kita ingin pertama kalau di pendidikan itu, saya hanya ingin membangun karakter anak-anak itu, karena karakter ini yang ternyata buat orang mungkin gampang saja, mudah saja. Karakter itu bisa saja mungkin dari lahir, sehingga ada jas orang bahwa karakter itu bawaan gitu. Sebenarnya tidak, karakter itu harus ditanamkan, dilatih, dibentuk, ya seperti itu. Baik Ibu, dari perjalanan sekian panjang ini, dari tahun 1987 kalau tidak salah Ibu ya, sampai 2025 itu, bisa tidak diceritakan sedikit perjalanannya, dari mulainya di mana, kapan kemudian memulainya, dan sebagai apa Ibu memulai sehingga masuk di dunia kerja ini Bu? Sebenarnya di awal dulu saya belum berpikiran untuk menjadi guru gitu Pak. Ya. Tapi waktu itu ada panggilan untuk membantu di sebuah Raudatul Atfal, yaitu yang dibina oleh, kalau dulu di Kementerian Agama ini namanya Pergurais Pak. Pergurais itu bagian yang mengurusi pendidikan. Pendidikan, lain Urais, bukan Pergu. Ya, untuk itu termasuk guru dan lain sebagainya itu di situ. Nah, sekarang kan namanya madrasah kan, seksi madrasah. Nah, dulu itu mereka ingin ada guru yang membantu, yang bisa membantu daripada Raudatul Atfal yang didirikan oleh kantor Kementerian Agama. Sebelum lanjut Bu, Raudatul Atfal ini maksudnya seperti TK gitu TK, Bu? iya. Itu beda nama saja. RA itu khusus untuk binaan Kementerian Agama. Sementara TK itu dari Dinas Pendidikan. Nah, akhirnya saya diberikan surat tugas. Saya diberikan surat tugas oleh Bapak almarhum Haji Abdurrahman
itu dulu ketua MUI Pak. Oh, beliau ketua MUI. Nah, dulu kepala kantor Kementerian Agama. Oh, mantan kepala kantor Kementerian Agama. Saya diminta untuk membantu di sana karena RA-nya itu akan dipecahkan. Nah, akhirnya seiring waktu RA itu berdirilah. Nah, berdiri waktu itu kami hanya berjumlah 3 orang guru dan 50 anak. Terus sampai ke sininya mulai dari bagaimana RA itu dulu hanya merupakan bangunan, kalau bisa dikatakan kalau saat ini udah nggak layak gitu. Tapi alhamdulillah kami masuk di sana dan itu ada MI Al-Fudolah. Di sana tidak juga berdiri, tidak ibarat hidup segan mati tak mau gitu. Akhirnya kami di sana dimasuk di RA-nya di sana. Nah, berjalannya waktu RA ini menjadi berkembang. Ini status waktu masih berjuang itu Bu, itu sudah PNS atau? Bukan. Sama sekali bukan. Saya lulusan aliyah itu, persis lulusan aliyah. Lulusan aliyah? Iya, lulusan aliyah itu, saya siap mengajar. Dengan penampilan saya yang seperti orang yang, kebiasaan saya itu ceria aja gitu. Saya lakukan seperti itu. Nah, dengan gaji yang 7.500 waktu itu. Waktu itu. Tapi saya bukan karena itu waktu itu. Saya melihat anak-anak itu ya, dan sempat hari itu perjuangan ini hampir mentok ya, stagnan di situ karena tidak ada yang mengurusi. Mungkin karena ketiadaan biaya. Tapi saya tidak nyerah waktu itu. Saya bukan kepala waktu itu, saya masih guru. Nah, akhirnya yang lain sibuk mengurusi dana yang tidak jelas, karena waktu itu ada yang merasa ini harus begini ya, biarlah ditutup. Tapi saya enggak. Saya bilang nggak apa-apa, kan kami yang berusaha untuk meneruskan ini. Jadi sebelumnya itu sumber pendanaannya dari anak-anak saja. Oh, dari anak-anak. Yang harga dulu 250 rupiah itu, 2.500, 250 rupiah itu untuk iurannya. Iuran per bulan. Iya, 250 rupiah itu kan sangat kecil. Per bulan per anak untuk operasional itu ya? Iya. Nah, 250. Iya, bisa dibayangkan kan, ya. Tapi di saat itu memang perjuangan itu tidak boleh berhenti. Akhirnya kami beranikan diri untuk pinjam sekolah dan mengumpulkan orang-orang tua yang peduli dengan itu, dengan anak-anak ini. Akhirnya dapat kami satu bangunan. Dulu jumlah nilainya hanya 4 juta Pak. Gini Bu, saya jadi penasaran sebenarnya apa yang membuat Ibu itu terdorong bertahan dari cobaan-cobaan atau rintangan-rintangan dalam pendidikan itu, kok bisa bertahan dengan tentu saja bayangan-bayangan untuk jadi sekarang kan belum kali Bu ya, bahwa kalau saya bertahan nanti akan jadi seperti ini. Apa sih yang membuat dorongan apa yang dulu sampai bisa bertahan sekuat itu? Kecintaan saya dengan dunia pendidikan dan anak-anak. Itu saja. Itu yang membuat kita bertahan. Kemudian setelah berjalan sekian waktu kan ada istilah, saya tidak kurang paham ya, apa istilah penegrian apa segala macam. Kemudian tiba-tiba Ibu misalkan bisa beralih ke PNS dari guru yang biasa. Itu seperti apa ceritanya? Mungkin ini bagi orang. Hanya ini aja lah, nggak ada yang dianggap ini asal ngomong aja. Dulu saya tidak punya keinginan untuk jadi PNS. Itu yang di tahun berapa kira-kira yang belum punya keinginan? Di awal itu memang. Di awal sekitar 2000. 87, 88, 89 itu karena memang kans kami untuk ke sana, tipe saya ini ada sih Pak ya, mungkin memanfaatkan orang untuk bisa
lebih baik itu oke deh saya manfaatkan. Itu yang ajaran yang batu loncatan gitu iya, maksudnya. sebagai batu loncatan. Ini saya terlalu idealis untuk itu. Iya. Jadi saya berusaha untuk tetap eksis di dunia pendidikan khususnya PAUD ini. Akhirnya mungkin kalau lika-likunya ya luar biasa. Iya. Kalau dulu nggak punya bangunan, nggak punya toilet, Masya Allah, itu persis di kabupaten tapi persis di kampung gitu rasanya. Nah, di situ membuat saya lebih terpanggil lagi. Nah, yang di sana karena jiwa saya, kebetulan saya di Pramuka Pak ya, sejak 79 itu saya sudah di Pramuka, dan rasa jiwa empati saya mungkin sudah ditanam sejak kecil seperti itu. Nah, jadi pendidikan ini harus tetap berjalan. Dari perjuangan Ibu setelah panjang sekian lama, kemudian dari RA, kemudian kalau tidak salah Ibu pindah ke MI gitu, ya ke MI, kemudian jadi pengawas. Dari perjalanan karir itu ada tidak titik-titik terendahnya Ibu yang merasa, aduh ini kok kerjaan berat ya, aduh saya sudah berbuat kok masih seperti ini ya. Ada tidak peristiwa-peristiwa yang membuat Ibu berada di titik terendah dari sepanjang karir Ibu itu berjalan sampai detik ini? Ada sih. Ya, bisa diceritakan kali Bu, biar teman-teman juga di luar sana, oh iya ini loh solusinya ketika kita berada di titik terendah itu. Pernah, kalau mengingat karir saya kan memang langsung menghadapi anak-anak ya. Begitu juga waktu, dan karena tesis saya dulu memang tesis saya berkisah tentang meneliti tentang pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini. Iya. Dan kalau saya kembali dulu sebentar ya. Pernah itu Pak, tesis saya itu dia banting sama penguji saya. Ngapain menguji anak-anak PAUD? Di sini kan semuanya Ibu tesisnya apa sih Bu? Terkait masalah apa tadi? Pendidikan anak usia dini. Yang diteliti pendidikan usia, pendidikan anak usia dini. Bagaimana pendekatannya? Tata cara pendekatan dan bagaimana kurikulum yang harus bisa disampaikan kepada anak-anak usia dini, gitu. Nah, jadi itu Pak Nas. Karena merasa yakin bahwa itu akan berhasil, ya alhamdulillah memang betul berhasil. Meskipun pernah air mata saya menetes. Kalau di RA dari nol itu ya iyalah, sudah pernah dibentak, itu sudah pernah Pak Nas. Itu titik terendahnya Ibu ya, sampai air mata menetes itu titik terendahnya. Menetes itu bukan karena saya merasa ya Allah seperti ini, enggak, ternyata saya itu baik. Saya coba begitu. Kemudian kalau pada saat di titik terendah itu Bu, siapa atau apa yang menjadi kekuatan Ibu sehingga bisa tetap berjalan minimal itu? Saya ya pertama ke Allah, saya sujud. Saya pernah ada ketika suatu saat waktu itu saya dipindah tugaskan dari RA itu, dari pendidikan itu, saya hampir satu malam itu hanya berada di sajadah. Saya mohon, ya Allah, ada apa dengan saya? Kok dipindah dengan cara mendadak seperti ini tanpa tahu apa ini masalahnya? Saya nggak tahu. Waktu itu saya dipindahkan seperti itu. Kalau bahasa orangnya mungkin ada komunikasi yang tidak sampai gitu ya Bu. Ada informasi mungkin yang tidak sampai. Jadi gini, permasalahan hampir seluruh PNS adalah ketika kita memang harus membutuhkan endurance atau daya tahan yang kuat, karena ketika kita kan masing-masing tusi berbeda-beda. Nah, kita sudah berbuat semampu yang kita mau, tapi tiba-tiba ada kebijakan yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita, karena kita merasa bahwa apapun yang kita lakukan ini sudah all out untuk keseluruhan, tapi kok tidak dihargai dalam tanda kutip. Mungkin itu yang terjadi Bu. Nah, cara menghadapi diri
kemudian kadang-kadang kan yang seperti itu juga banyak sekali teman-teman yang menghilang dan seterusnya. Atau yang terberat adalah ketika kita merasa bahwa itu terjadi di kita, yang kita khawatirkan persepsi orang terhadap kita, karena orang kan tidak tahu. Orang tidak tahu kita, apa salah kita, apa yang sebenarnya kita buat, apa yang sudah kita berikan. Itu kan yang kadang-kadang yang kita khawatirkan adalah persepsi orang. Nah, cara Ibu meyakinkan orang di sekeliling atau bersikap dengan orang di sekeliling itu seperti apa, Bu? Saya lanjut yang tadi ya. Ketika saya menghadap Allah seperti itu, saya bersujud, saya memang hampir satu malam itu menangis sampai subuh itu saya. Berserah diri dengan kita mendapat ketenangan. Ternyata ada kekuatan di sana, dan suami juga mendorong saya, memotivasi saya bahwa semuanya akan berlalu, ayo berdiri bangkit. Akhirnya saya bangkit, dan dalam hal mengalami seperti itu, apa yang membuat saya harus tetap tegar, berdiri, ada bahasa begini, biarkan saja. Mari buktikan bahwa apa yang selama ini orang anggap itu sebenarnya tidak benar. Ya, sepakat itu, Bu. Jadi saya tetap lakukan. Artinya membuktikan, membantah sesuatu itu dengan prestasi ya, Bu, ya? Dengan Nggak perlu saya, aku begini. Mungkin bisa saja. Bukan dengan kalimat, bukan dengan speaker, tapi dengan karya ya? Iya. Mungkin bisa dilihat selama ini saya di kantor. Mungkin kalau saya mau bicara membantah itu mudah saja, Pak. Kita kalau mau kelahi saja itu gampang. Tapi apakah itu yang membuat kita menjadi besar? Ya kan? Enggak. Jadi biarkan saja, ya kan? Ketika saya sempat down, sempat down. Tapi saya meyakinkan lagi, saya tetap ingat suami saya selalu memotivasi, dan saya ingat orang tua saya selalu berikan semangat sama saya. Jadi kalau sudah itu saya harus flashback, Pak. Pasti saya ingat bagaimana orang tua saya dengan semangat mengantarkan saya untuk latihan bela diri malam-malam. Bela diri? Iya, saya latih silat, Pak, itu sejak kecil itu. Jadi bisa silat juga, Ibu? Iya, itu orang tua saya, karena dia menganggap saya ini kan anaknya suka keluar kemana-mana, susah. Jadi harus di backup dengan itu. Dikasih modal. Dengan perahu, Pak, Tanjung Palas. Jadi habis isya itu saya harus latihan. Nah, saya bayangkan begitu perhatiannya bapak saya, marhum, sampai saya didukung sebenarnya. Kenapa saya harus sia-siakan itu? Iya kan? Nah, itu perjuangan bapak saya. Di zaman itu sulit loh ada orang tua yang mau seperti itu kan. Nah, itu jadi sampai sama suami. Jadi itu suami saya juga memotivasi seperti itu. Nah, selain itu, Pak, ada saudara-saudara saya di belakang. Selalu memberikan semangat kepada saya. Ya. Itu juga nggak mungkin saya lupakan itu. Luar biasa mereka. Kau harus tetap semangat. Mungkin tahulah Pak Nas siapa mereka. Kau harus tetap semangat. Ayo tunjukkan bahwa dirimu itu seperti itu. Nah, tapi hebatnya bukan karena kesombongan. Ya, jangan sombong tapinya. Ya, jangan sombong. Jadi itu yang membuat saya, Pak Nas, saya juga tidak merasa ketika saya tidak dipedulikan orang lagi, saya juga tidak jatuh. Akhirnya saya sudah terbiasa dengan itu. Sudah terbiasa. Jadi kebal ya, Bu ya. Artinya dukungan orang terdekat itu sangat penting. Nah, untuk sampai di titik ini, karena ini adalah hari terakhir, teman-teman. Ibu, ini adalah hari terakhir untuk berkantor. Ke depan, setelah hari ini, besok Ibu kira-kira kontribusi apa lagi yang akan diberikan apakah tetap di dunia pendidikan, ke anak-anak, ataukah Ibu memilih untuk istirahat, fokus ke keluarga, ataukah masih bandel, tetap memberikan kontribusi kepada para generasi-generasi muda, terutama anak-anak usia dini itu, atau gimana rencana ke depan? Tetap bandel. Tetap bandel? Iya, selama masih mampu, insya Allah tubuh sehat, selalu sehat, Bu. Tubuh sehat, kan, terus pikiran
harus semangat terus karena pikunnya itu kan kalau kita malas, kalau kita diam itu mendekati pikun sudah. Mendekati pikun. Jadi harus tetap rajin Quran ya. Malam saya tetap mengajar ngaji anak-anak di masjid gitu kan. Ya, terus Quran harus terus dibaca insya Allah. Itu saya kira setiap orang harus sudah seperti itu, dan saya tetap bandel mungkin tapi kalau memang dibutuhkan saya juga akan terjun langsung. Tapi di organisasi tetap jalan insya Allah tetap, dan memberikan motivasi kepada majelis taklim, kepada teman-teman yang lain. Terus nanti insya Allah saya akan berkantor di yayasan karena di sana yayasan ada penitipan anak dan ada playgroup yang sudah kami bangun. Itu posisinya ada di mana, Bu? Jalan Sugiono. Itu menerima berarti, Bu, ya? Iya. Jadi teman-teman yang ingin menitipkan playgroup, kemudian penitipan anak itu berkantor di Jalan Sugiono. Jalan Sugiono itu di mana, Bu? Di daerah dekat Ahmad Yani, Pak. Iya. Oh, daerah Kampung Arab sana ya? Enggak, dekat sini, dekat Kampung Baru kan? Ya, daerah Kampung Baru. Oh, daerah Kampung. Oh, justru di situ ya? Iya, bisa nanti di Google Map tuh sudah ada. Oh, iya. Nah, karena dan insya Allah sudah berizin operasional, sudah punya semua. Oh, iya. Jadi teman-teman yang menonton acara ini apabila mau butuhkan jasa penitipan, kemudian playgroup sekaligus dididik ya, Bu. Iya. Ini ada salah satu tokoh Kaltara yang membuka itu langsung dan ilmunya insya Allah langsung diturunkan. Kemudian yang terakhir, Bu, pesan-pesannya untuk teman-teman dari Kementerian Agama, kemudian pesannya untuk teman-teman para pendidik di luar sana yang mungkin mengalami atau menghadapi tantangan dan rintangan seperti yang Ibu hadapi, kira-kira apa pesannya? Pesannya khusus untuk Kemenak dulu deh, Kemenak, untuk teman-teman Kemenak, bagaimana menjalani masa kerjanya sepanjang itu sampai di titik di mana bisa dikatakan berhasil seperti yang telah Ibu lakukan. Tetap bekerja, semangat, ya. Jangan malas untuk berinovasi. Kemudian ketika tugas dan fungsi dilakukan sesuai dengan arahan, masih ada lagi yang sebenarnya yang harus dilakukan, yaitu peduli dengan lingkungan kantor, dengan bagaimana kantor ini harus selalu kelihatan layaknya kantor, penuh dengan semangat kerja atau kerja yang tinggi, itu kan. Jangan lupa penghargaan kepada setiap orang. Adab berarti, Bu, ya? Iya. Orang harus dihargai juga, bukan melalui kalau etika adab sopan santun itu harus wajib sudah itu. Tapi penghargaan mungkin lewat karya yang lain, lewat peringatan hari lain, itu salah satu bukti penghargaan kita ya kepada ibu, kepada kaum perempuan. Kenapa saya eksis kepada perempuan dan saya tidak mendoakan laki-laki, enggak. Ya, tapi itu penting ya, karena membangun kerjasama itu ya tidak bisa dilakukan oleh laki-laki dengan laki-laki sendiri saja, harus dengan gender itu penting, Pak. Ya, karena nggak berseri deh gitu kalau nggak ada perempuan, seperti bunga nggak cantik. Kalau tidak ada merahnya. Tapi tetap semangat, lakukan tugas sesuai tupoksi, namun di luar itu tetap empati, ya, terus bangun kerjasama, hargai orang lain, itu juga harus dilakukan. Nah, untuk yang lain, Pak Nas, untuk pendidikan, saya kira pendidikan ini sampai kapanpun tidak pernah akan berhenti. Dan tenaga pendidik di luar sana pasti banyak yang tidak terdeteksi, Bu, sebagaimana perjuangan Ibu zaman dulu. Mungkin zaman sekarang masih ada yang seperti itu. Kira-kira apa himbauan Ibu untuk teman-teman di luar sana? Kemudian kira-kira apa himbauannya untuk pemerintah daerah mungkin, atau misalnya para pimpinan mungkin untuk lebih memperhatikan para pendidik-pendidik itu? Saat ini perhatian sebenarnya sudah, Pak, sudah kelihatan banget. Sudah kelihatan. Hanya tinggal kita SDM kita ini memang harus ditingkatkan. Ya. Nah, satu hal yang kami ingin titipkan bahwa guru-guru swasta yang saat ini tidak tidak terdeteksi katanya tadi kan, Pak, masih banyak sebenarnya, termasuk guru-guru RA yang itu
honor ada di mana-mana nih. Ya. Ya. Saat ini mereka ada menuntut untuk diloloskan untuk menjadi P3K. Ya. Nah, mudah-mudahan PGRI bisa memperjuangkan itu. Amin. Ya, mereka bisa terangkat. Kalau untuk honor, insya Allah mereka sudah bisa mandiri, ya. Tapi untuk melegitimasi nama mereka ini lagi, dan ya pengakuan ini mungkin yang ingin mereka tuntut. Jadi itu Pak Nas, tetap semangat, jangan lelah untuk berjuang. Pendidikan tidak akan berhenti sampai di sini, sampai kita mati. Pendidikan itu terus berjalan. Ya, pendidikan terus belajaran. Alhamdulillah sampai di sini obrolan kita pada hari ini. Hal-hal yang bisa kita dapat adalah bahwa sebagai manusia yang lahir di muka bumi tentu harus terus berbuat, menjadi orang yang lebih bermanfaat, menjadikan diri kita sebagai sesuatu di masyarakat. Keberadaan kita bisa menggenapkan dan ketidakberadaan kita bisa mengganjilkan. Dan sekali lagi, berbuat itu tidak mesti harus diakui. Prestasi itu tidak selalu diukur dengan pengakuan, tapi prestasi bisa diukur dari kemanfaatan kita di tengah-tengah masyarakat. Karena salah satu kesempurnaan manusia adalah bagaimana menjadi manusia yang lebih bermanfaat. Demikian pertemuan kita atau dialog atau bincang-bincang kita pada kali ini. Saksikan terus podcast Si Anas. Kita akan berjumpa lagi di podcast berikutnya dengan narasumber atau tamu yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.